Hampir jadi. Ini tinggal proses ruji. Ruji senar ini. Ruji senar. Tinggal apa ya? Ngencengin lah, Mas. Ngencengin ya. Oh, ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa request juga untuk ini ya, stiker, dekal. Stiker, dekal bisa. Nah, kalau untuk stiker seperti ini itu bebas sesuai request, Mas. Bebas. Sesuai request ya. Sesuai request. Jadi kalau misal dari teman-teman ada yang pengen, Mas, saya bikin gambar ini, foto bisa. Ini bisa juga bisa. Ya. Oh, sebagian ini contoh yang ini, Mas. Ini pesanan juga. Oh, ini request pesanan juga. Pesanan juga, Mas. Nih. Cilok goreng. Jadi ini paling juragan cilok. Cilok. Ini. Cilok. Jadi teman-teman bisa request kayak gini. Kalau untuk stiker seperti ini untuk desain itu mempengaruhi harga nggak sih, Mas? Maksudnya kalau stiker yang rumit atau yang enggak itu enggak ya, sama aja ya? Sama aja. Sama aja, teman-teman. Sama aja. Assalamualaikum teman-teman ya, kembali lagi di channel Omes Kanari. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan liputan ke pengrajin sangkar. Karena kemarin tuh di setiap saya liputan pasti banyak yang nanyain, Mas itu sangkarnya keren-keren, belinya di mana sih, kayak gitu ya. Jadi hari ini di daerah Boyolali kita mau review salah satu pengrajin sangkar yang cukup terkenal di daerah Boyolali dengan merek OTG Sangkar. OTG Sangkar ya. Nanti kita mau review mulai dari proses awal pemilihan bahan seperti apa, proses finishing, dan seperti apa nanti hasilnya, yang pasti juga harganya. Jadi biar teman-teman nanti yang pengen cari sangkar-sangkar bagus buat lomba maupun buat harian bisa langsung di PM. Oke, langsung saja kita masuk di depan saya di rumahnya Mas Priyanto dari OTG Sangkar. Yuk kita ke sana. Assalamualaikum. Mas. Halo, selamat sore Mas Priyanto. Pagi Mas. Oke teman-teman, ini kita sama Mas Priyanto, ownernya langsung dari OTG Sangkar. Oke Mas, kita mau review seperti janji kita kemarin ya. Oh, ya, siap. Kita mau review untuk proses produksi OTG Sangkar dan nanti juga teman-teman yang pengen request sangkar juga bisa. Nah di belakang kita cuplik dulu ya. Di belakang ini ada yang barang-barang udah jadi ya Mas ya? Iya. Sama proses ya? Proses ini Mas. Ini proses nih teman-teman, kita bisa lihat sebentar. Nanti kita lihat di proses yang awal-awal. Nah ini contoh-contoh teman-teman ya. Jadi sangkar-sangkar seperti ini teman-teman ya. Sangkar dekal ya Mas ya? Dekal, stiker dekal. Stiker dekal. Nah ini juga ada yang dari ruji senar. Oke. Nah ini sebelum kita langsung ke sini, kita mau lihat proses awalnya Mas. Oke. Kalau untuk proses produksi di sini juga ya Mas ya? Di sini juga. Di belakang. Oh di belakang. Kita bisa lihat proses di belakang. Bisa. Oke teman-teman, kita langsung ke belakang ya. Ini Mas, ini proses awalnya. Oh ini proses awal di sini, di belakang sini. Dari mentannya kita menggunakan kayu jati. Kayu jati ya. Ya. Oke. Ini kalau dari mentannya produksinya di sini juga atau ambil di ada supplier ya? Ada ada suppliernya teman-teman. Nah kita bisa lihat speknya seperti ini teman-teman. Ini kayunya full jati semua ya Mas ya? Full jati Mas. Nih tebelnya segini teman-teman. Ini ketebalan berapa cm ini Mas? 2 mili Mas. Oh 2 mili ya? 2 cm ya? Nah 2 cm, oh ya 2 cm. Tebel banget berarti ya. Nih mantap teman-teman ya. Ini kalau untuk mentan sendiri itu memang ada ciri khas dari OTG Sangkar atau sesuai request saja sih Mas? Sesuai request Mas. Sesuai request saja ya? Berarti kalau teman-teman pengen yang model seperti apa nanti bisa ya? Oh ya. Selain yang model seperti ini Mas, ada yang model-model lain enggak Mas? Ada Mas. Oh, ini kalau yang ini sama semua ya? Ini sama, ini yang udah proses dempul. Oh ini udah, ini sudah dempul, udah proses dempul pertama. Dempul pertama. Nih teman-teman. Mantap ya, baru mentahnya saya udah mantap teman-teman. Oke. Ini kalau yang tiang seperti ini namanya tiang apa Mas? Tiang oval Mas. Tiang oval ya. Tiang oval. Jadi kan kadang ada yang tiang bulat. Tiang bulat, tiang segitiga. Terus ada yang apa tiang besi ya, tanpa tiang lah. Tanpa tiang. Ada. Kalau dari Mas Priyanto sendiri mengerjakan semua atau hanya fokus di tiang oval? Yang kebanyakan rata-rata ini yang lagi usum ya Mas ya. Lagi hit lah. Hit, nah. Gitu. Itu oval Mas. Oval ya, seperti ini. Cagak segitiga itu lagi rame. Lagi tren. Lagi tren. Oke.
Nah ini kalau yang sini ini yang udah proses Ini proses cat dasar. Dasar mas. Epoksi. Oh, epoksi ya. Epoksi. Nah, ini juga ada contoh ini teman-teman yang Contoh tiang bulat. tiang bulat. Nah, tiang bulat seperti ini. Nah ini kan masuk proses epoksi tadi ya mas ya. Nah habis di epoksi itu kan berarti masih dicek ulang lagi ya? Dicek ulang sama didempul mas. Dempul ini lagi ya? Contoh yang di sini. Nanti ini dempul lagi. Kalau yang udah seperti ini mas. Oh ini bedanya teman-teman di sini dekat teman-teman. Jadi kalau yang ini kan tadi masih ada retakannya. Sini kan udah flat. Dempul lagi. Jadi biar untuk retakan-retakannya tertutup semua gitu ya? Nah, gitu mas. Berarti memang kalau untuk produksi sangkar itu memang yang paling utama di proses awal ini ya mas? Proses awal. Yang paling menentukan hasil di belakang nanti ya? Betul mas. Biasanya kalau kesulitannya dari Mas Prianto waktu pekerjaan seperti ini apa sih mas? Kendala yang paling sering keluar itu? Kendala apa ya mas ya? Kalau jati getah ya mas. Getahnya ya? Getah. Kalau warna cerah itu getah. Biasanya kalau habis warna dasar ke warna inti ada keluar getah gitu ya? Keluar getah itu pengatasannya ya epoksi lagi nanti ada apa ya, di sanding lagi kalau sanding di lagi ya? bahasa cat ya, di sanding lagi. Di sanding lagi nanti naik epoksi lagi, naik warna. Lagi naik warna lagi ya? Oke. Warna dasar lah, warna Berarti dasar. kalau memang waktu proses ke warna dasar itu ternyata ada yang keluar apa namanya getah, berarti harus proses ulang lagi ya? Proses ulang lagi. Berarti memang kualitasnya nggak mau main-main juga dari Mas Prianto ya. Oke siap. Terus kita lihat ini berarti total sekian ini yang proses ini ada berapa ini mas? 30-an ada ya 30 sangkar? Ada mas. Kalau dari Mas Prianto sendiri per bulan itu bisa produksi berapa mas kira-kira mas? Kira-kira ya 3 minim 40 lah mas. 40 sangkar 40 per bulan ya? Per bulan. Untuk pengiriman juga terjauh di mana sekarang untuk saat ini mas? Terjauh Surabaya sama Jakarta. Surabaya Jakarta ya. Itu yang kemarin ya, bulan kemarin sama minggu kemarin ada. Tapi memang kalau untuk sangkar ini yang untuk mencukupi daerah sini aja masih kewalahan ya. Kewalahan. Oke teman, kita bisa lihat sini proses pengampelasan. Jadi ini yang habis didempul mas? Habis dempul diamplas lagi sampai halusnya. Berarti kalau untuk proses seperti ini memang harus maksimal proses maksimal ini, pengamplasan ya. Ini juga untuk alas dan semua rata-rata memang pakai sistem relnya rel plug semua ya mas ya? Pakai rel plug semua mas. Plug semua ya. Jadi sekarang udah nggak model rel tempel ya? Tempel. Nanti kebanyakan jangka waktu agak lama masih lepas ya? Lepas ya. Berarti memang lebih aman pakai di plug lah. Rel plug ya, rel plug seperti ini teman-teman ya. Jadi kayak dicoak lah, di ragangannya ini, di bahannya ini rangka. Nah sebelah sini itu dicoak. Jadi udah nggak pakai kayu yang ditempel lagi sih. Dan untuk bawah juga modelnya udah jepit semua. Mas. Nah jepit semua teman-teman. Jadi papan ini semua dijepit di tengah. Jadi ini kayu yang di sini tuh kayak dilubangi gitu terus masuk. Cepet semua, jadi nggak dipaku ya mas ya? Nggak dipaku. Jadi kan biasanya kalau dulu sistem yang lama itu kan papan dipaku ke sini, jadi ada kemungkinan dia setelah beberapa bulan melendung gitu mas ya? Melendung ya gitu. Nah ini udah copot. Gitu. Ini modelnya udah kayak gini teman-teman ya. Oke, habis ini kita mau lihat proses yang finishing sama yang udah jadi. Yang depan tadi mas? Di depan lagi. Oke, kita balik ke depan teman-teman. Monggo. Nah ini kita masuk lagi ke bagian depan. Ini beberapa contoh kandang yang sudah hampir jadi ya mas ya? Hampir jadi. Ini tinggal proses ruji senar ini. Ruji senar. Tinggal apa ya? Ngencengin lah mas. Ngencengin ya. Oh ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa request juga untuk ini ya, stiker dekal bisa. Nah kalau untuk stiker seperti ini itu bebas sesuai request mas? Bebas. Sesuai request ya? Sesuai request. Jadi kalau misal dari teman-teman ada yang pengen mas saya bikin gambar ini foto bisa. Ini bisa juga bisa. Ya? Oh, sebagian ini contoh yang ini mas, ini pesanan juga. Oh ini request pesanan juga? Pesanan juga mas. Nih cilok goreng. Berarti ini paling juragan cilok ini. Cilok. Jadi teman bisa request kayak gini. Kalau untuk stiker seperti ini untuk desain itu mempengaruhi harga nggak sih mas? Maksudnya kalau stiker yang
rumit atau yang enggak itu? Enggak ya, sama aja ya? Sama aja. Sama aja teman-teman. Sama aja. Oke. Nah, ini yang lagi ngetren sekarang yang seperti ini teman-teman ya. Jadi tiang-tiang ini yang segitiga ya Mas ya? Ini yang contoh segitiga. Ini yang oval. Ini yang oval. Jadi Mas sekarang ngetrennya yang seperti ini. Jadi kalau tadi yang masih mentah, nanti kalau udah dicat jadinya seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini mengkilap banget teman-teman. Apalagi yang hitam-hitam kayak gini. Nah. Oke, kalau yang sebagian lagi Mas, kalau yang model ini yang ini lagi ini juga baru proses senar lah. Iya, proses senar. Nih pemasangan ruji. Kalau untuk ruji senar seperti ini ada, ini rujinya khusus enggak sih Mas? Harus ada kriteria khusus enggak sih? Kalau aku biasanya yang agak apa ya Mas ya? Contohnya agak tebel lah, nggak terlalu kecil banget. Ini ngomong-ngomong ini untuk biasanya, oh ini senar pancing Mas. Senar pancing, iya Mas. Ini tuh 50 lip. Berarti aman juga ya kalau yang Mas. segini kan. Ini kalau untuk yang ini diameter berapa ini Mas? Ini 0,45. Oh 0,45 mili. Ya. Jadi kalau nanti kalau udah jadi, nah salah satu contohnya juga seperti ini. Sekarang yang lagi ngetren kan karena ruji senar Mas ya? Mas. Nah, ruji senar. Jadi nanti burung ketika digantang bisa kelihatan banget teman-teman ya. Ini juga ada, ini request juga ya Mas? Mas. Macan. Nah ini macan. Request juga. Oke. Kalau yang sudah jadi Mas, ada stok juga nggak Mas? Ada Mas yang sudah jadi. Sebentar. Tak ambilkan. Oh ini ya, contoh-contoh yang sini. Contohnya. Oh ini juga ada teman-teman. Ini yang fiber. Oh ini fiber. Ah ini fiber Mas. Oh ini ruji fiber. Kalau ini ruji fiber besar nih Mas ya? Itu 1,3 Mas. 1,3 ya? 1,3 ya. Nah ini contoh ruji fiber teman-teman. Jadi kalau di tempatnya Mas Prianto ini untuk OTG Sangkar, selain ruji senar juga ruji fiber juga ya. Jadi wah ini kencang banget teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau request juga bisa. Berarti untuk rujinya bisa request juga ya Mas ya? Bisa Mas, bisa. Mau pakai yang 1 mili, mau pakai ruji senar atau pakai yang 1,3 gitu ya? Bisa Mas, bisa. Nah ini juga contoh lagi teman-teman ya. Ini yang barang-barang udah jadi. Ini pakai ruji senar kalau ini. Pakai ruji senar Mas. Ini desainnya unik teman-teman ya. Kita lihat wanita. Kita lihat wanita ini teman-teman. Oke. Yang udah jadi. Nah ini juga udah jadi. Udah jadi. Oke, ini pakai ruji senar teman-teman ya. Pakai ruji senar Mas. Nah ini mungkin teman-teman yang bakal penasaran Mas. Kalau untuk yang model seperti ini Mas, tiang segitiga, ruji senar, ya. Itu untuk ini ukuran nomor 2 ya? Ukuran nomor 2 Mas. Ini kalau untuk harga kisaran berapa sih Mas? Kalau harga biasa rata-rata 500 Mas. 500-an aja ya? 500 aja. Jadi kalau memang untuk teman-teman ya, OTG Sangkar di Boyolali atau daerah Soloraya memang terkenalnya paling murah. Paling murah di OTG Sangkar teman-teman ya. Jadi untuk yang model seperti ini rujinar 500. 500. Kalau untuk yang model-model seperti ini Mas, ini kan ruji ukuran fiber ya? Ini ruji 1 mili? 1 mili Mas. Iya ini 1 mili teman-teman ya. Kalau yang seperti ini Mas? Ini sekitaran 300-an aja Mas. 300-an aja? 300 Nah 300 aja teman-teman ya. Mereknya OTG seperti ini, logonya dari OTG. Nah OTG seperti ini. Nah nanti untuk teman-teman juga ada klipnya. Nah, udah model koper. Ini modelnya model koper, jadi nggak model tarikan, tapi di sini kita bisa buka di sini teman-teman. Nah seperti ini. Jadi kalau rata-rata model koper Mas ya sekarang ya? Sekarang model koper Mas. Model koper. Nah kalau untuk model koper sendiri lebih rapi teman-teman ya. Dari depan tampaknya tampak lebih rapi lah dibandingkan yang model apa namanya yang laci. Tarik ya laci ya. Benar, seperti ini teman-teman. Oke, jadi yang seperti ini model seperti ini 300-an aja teman-teman ya. 300-an. Kalau yang model seperti ini 500. Nanti kalau teman-teman mau request gambar juga bisa. Bisa request gambar teman-teman. Oke. Nah ini Mas, kalau seandainya teman-teman mau kesini nih, ya. Alamat dari OTG Sangkar di mana sih Mas? Di sini Manggis Elor RT 01 RW 07 atau nanti cari Google Map bisa. Oh, di map udah ada? Udah ada. OTG Sangkar Boyolali udah sampai di rumah. Jadi buat teman-teman yang areanya mungkin Soloraya aja, langsung ke sini aja ya. Nanti bisa milih request juga. Bisa. Biasanya kalau untuk pesanan nih Mas, pesanan teman-teman yang pengen pesan itu
kira-kira berapa lama sih Mas? Atau tergantung antrian? Tergantung antrian. Rata-rata antara 2 minggu sampai 3 minggu, Mas. 2 minggu sampai 3 minggu aja udah jadi ya? Wah, ini lumayan cepet loh, teman. Karena kalau di tempat lain mungkin bisa berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan. Karena kalau di tempatnya Mas Prianto sendiri juga produksinya sudah mulai partai besar. Per bulannya 40, rata-rata 40 piece. 40 piece. 40 sangkar teman-teman ya. Nah, nanti untuk teman-teman yang pengen ke sini langsung nanti mapnya OTG Sangkar. Kalau untuk yang luar daerah Mas, untuk kayak luar pulau gitu pengiriman udah bisa Mas? Pengiriman untuk luar pulau bisa, Mas. Bisa juga ya. Tapi kalau area Jawa itu biasanya pakai kereta, Mas. Pakai kereta ya. Lebih cepat juga ya pakai kereta. Lebih cepat, aman juga. Lebih aman. Sebelumnya saya ucapin terima kasih. Siap Mas Omes. Prianto untuk waktunya. Kita sudah dikasih kesempatan buat lihat-lihat kandangnya. Buat teman-teman yang pengen main ke sini tadi ya sudah saya ingatkan di OTG Sangkar mapnya, nomor WA nanti ada di kolom deskripsi. Mau request model seperti apa juga dilayani. Waktunya cuma sekitar 2-3 minggu aja ya. 2-3 minggu. Kalau untuk teman-teman yang luar daerah nanti bisa dikirim-kirim dari Mas Prianto. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam Narimania, salam sukses selalu.